Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di BBC kesekian. Di sini kami akan membahas tentang topik demotivasi di kalangan mahasiswa selama perkuliahan online. Nah, di sini sudah terhubung oleh Bu Fatma dan Niamah, dua narasumber kita di siang hari ini. Nah, demotivasi itu apa sih, teman-teman? Demotivasi itu merupakan kondisi di mana kita itu kehilangan semangat untuk mengerjakan sesuatu. Entah itu kita menjadi bosan atau menjadi jenuh dengan apa yang kita lakukan. Nah, di sini yang akan kita gali adalah terkait dengan perkuliahan daring atau sistem perkuliahan online di masa pandemi ini. Di sini kami telah menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama yaitu Ibu Fatma Kusuma Mahanani. Beliau merupakan dosen psikologi UNES. Kemudian untuk narasumber yang kedua ada Niamah, mahasiswi angkatan 2018 yang juga berkegiatan di BP2M. Baik, langsung ke sharing-sharing aja ke topiknya ini. Terkait perkuliahan online di semester lalu itu, seperti yang kita ketahui, banyak teman-teman yang memiliki keluh kesah, banyak dosen yang memiliki keluh kesah, dan sempat ada kabar bahwa akan ada kelas offline. Namun ternyata kesepakatan itu mungkin tidak terjadi ya. Jadi ternyata kuliah di semester depan ini kembali online lagi, kembali daring lagi. Beberapa teman-teman juga sempat mengeluh ke saya, dan saya juga sendiri punya keluhan terkait perkuliahan online, tentang pengumpulan tugas, tentang pemberian pembelajaran, kemudian penangkapan materi yang didapatkan, kemudian dari para dosen sendiri juga memiliki kesulitannya sendiri seperti itu. Nah, kalau menurut tanggapan dari Bu dosen terlebih dahulu, Bu Fatma. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, suaranya masuk, Dina. Merdu sekali. Tanggapan Ibu mengenai perkuliahan online kemarin itu seperti apa, Ibu? Ini tanggapan saya pribadi ya, sebagai dosen gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman sesama dosen mungkin merasakan hal yang bisa jadi sama, bisa jadi berbeda begitu. Kalau dari saya pribadi, karena kita sudah hampir setahun ini gitu ya, di awal itu rasanya juga sangat memusingkan, sangat berat. Karena apa? Karena kita harus mengubah kebiasaan yang awalnya luring, kita ngobrol langsung dengan mahasiswa, berinteraksi langsung begitu, tiba-tiba kita harus merubah metode pembelajaran yang sudah tertera di RPS, kemudian harus cepat-cepat putar otak gimana setiap malam bikin materi yang nanti disampaikan secara daring, atau mungkin yang nanti harus diupload di platform yang sudah kita sepakati dengan mahasiswa begitu. Dan rasanya itu kayak di awal-awal itu kayak nggak ada istirahatnya gitu. Sampai kadang-kadang juga ada titik, karena kalau dosen kan tugasnya tidak hanya pengajaran ya, tapi ada penelitian, pengabdian, semuanya beralih ke online, ke daring, membatasi untuk bertemu secara langsung gitu, terutama di awal-awal pandemi dulu. Dosen belum beradaptasi, mahasiswa juga banyak yang protes juga karena juga belum beradaptasi juga, sama-sama memanas nih kondisinya, semuanya ngerasa lelah, semuanya ngerasa emosi, semuanya ngerasa jadi waktu itu juga di awal merasa sesuatu hal itu berat sekali, terutama tugas domestik juga ya, ibaratnya mendampingi anak belajar dan lain-lain, dan itu dirasakan dosen-dosen lain pula yang mungkin di rumah juga mendampingi putra-putrinya belajar, di samping tugas utama untuk mengajar, menyiapkan materi, memutar otak cari gimana ya nanti besok sudah harus online lagi, harus berapa kelas ini yang diajar dan lain-lainnya gitu. Ya itu terus akhirnya ya lama-lama bisa adaptasi, cuma
ada juga titik jenuhnya. Mungkin tadi dikatakan Dina tadi ya, demotivasi. Demotivasi ini mungkin nggak hanya mahasiswa yang mengalami, ya mungkin dosen juga sempat mengalami hal tersebut pasti, karena tiap hari harus di dalam ruangan kita social distancing, kita jarang keluar waktu itu di awal-awal, dan kita harus tegang terus tiap hari mikirin materi perkuliahan dan lain-lain, terus akhirnya juga jadi ngerasa kayak kehilangan semangat. Itu ada masa-masa itu ada, saya alami gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami itu juga di masa itu. Tapi so far untuk sampai saat ini, di detik ini ya, kita sudah mulai beradaptasi, jadi sudah mulai terbiasa dengan perkuliahan online gitu. Walaupun tadi kata Dina, kita sudah ada titik cerah, kondisi semakin membaik, mau ada perkuliahan luring tatap muka, ternyata kok nggak jadi karena kondisi masih belum memungkinkan. Itu jadi bikin mungkin kekecewaan bagi beberapa orang, tapi mungkin karena kondisi seperti ini, jadi ya kita harus hadapi, gimana lagi gitu. Itu kalau dari versi saya pernah mengalami juga di titik kehilangan semangat gitu selama masa pandemi ini, yang nggak tahu kapan berhentinya. Baik Bu, tadi Ibu sempat menyampaikan terkait adaptasi yang awalnya masih susah nih karena kondisi yang baru, menerima kondisi yang baru. Kemudian setelah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan kedepannya nanti kita akan kembali melakukan perkuliahan online, kita juga nggak tahu ya Bu, mungkin ada beberapa dosen mungkin yang belum dapat beradaptasi seperti apa teman-teman dosen yang lain. Nah, kalau tips atau cara Bu Fatma sendiri, bagaimana sih cara beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini gitu? Kalau dari saya, cara adaptasinya tentu akhirnya menerima keadaan. Yang pertama saya lakukan ya, langkah pertama menerima kondisi ya. Oke, saya harus berdamai dengan keadaan ini gitu. Mungkin dulu awalnya nggak bisa adaptasi, dulu awalnya kecewa itu karena harapan itu nggak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Kita sudah memplanningkan sesuatu, tapi ternyata terjadi pandemi ini yang semua orang tentu tidak mengharapkannya. Nah, awalnya belum bisa menerima, kok kondisinya kayak gini, kok berat banget, banyak banget tantangan-tantangan baru yang akhirnya ini nggak mungkin seperti ini terus, mau nggak mau harus dihadapi gitu. Nah, akhirnya dengan pertama mau menghadapi itu, akhirnya kan mau merubah diri. Ibaratnya yang tadinya mungkin nggak terlalu melek dengan teknologi, mau nggak mau banyak tanya dengan yang muda-muda misalnya, atau banyak searching gitu metode-metode apa sih, atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu misalnya yang awalnya belum bisa dipelajari biar lama-lama bisa. Itu tidak hanya saya alami, mungkin kalau yang generasi saya mungkin akan lebih mudah ya. Generasi di atas saya, jauh di atas saya kan juga banyak yang awalnya gagap teknologi tapi akhirnya sekarang sudah fasih menggunakan teknologi. Itu kan tahap awal yang memang susah dulu di awal gitu. Tapi itu bisa dilalui karena mau nggak mau kita harus berubah gitu. Ya namanya kayak new normal gitu ya. Ada kebiasaan baru. Nah ini kebiasaan baru yang terbentuk. Itu tadi mau nggak mau harus dihadapi. Pertama itu realistis melihat apa yang terjadi saat ini. Yang kedua, saya tidak memutus komunikasi begitu karena sudah jatahnya orang Indonesia nih udah biasa berkumpul, udah biasa ngobrol, sudah biasa tukar pendapat begitu ya. Nah, kalau yang dulunya mungkin dengan bertemu, nah ini ya misalnya di WA group atau kita bisa pakai Zoom meeting, bisa pakai Google Meet, bisa video call gitu bareng teman-teman gitu. Nah, itu lumayan bisa menurunkan ketegangan-ketegangan yang ada gitu, membuat kita merasa nggak sendiri gitu. Yang berikutnya itu yang dilakukan. Jadi tetap menjaga komunikasi baik dengan keluarga maupun dengan rekan-rekan kerja gitu. Dengan begitu kita merasa ada support system gitu. Selanjutnya Selanjutnya itu akhirnya mengalir karena kita mulai memahami gini, yang pasti setelah itu kita secara psikologis sudah semakin membaik, kita
melakukan komunikasi efektif. Karena tadi kan kita tetap menjalin komunikasi nih dengan teman, dengan ini, saling berbagi informasi gimana sih tipsnya kemarin ngadepin misalnya mahasiswa yang protes dengan metode kita yang A misalnya, atau menghadapi kita punya tugas tapi harus diselesaikan secara daring sementara itu nggak memungkinkan gitu kan, ada diskusi-diskusi gitu. Nah, dari situ akhirnya timbul insight-insight, timbul pemecahan-pemecahan masalah, yang akhirnya saya action kan gitu. Karena kalau ide hanya sebatas ide, hanya sebatas kita katarsis aja nggak ada action percuma menurut saya. Nah, actionnya apa? Pasti kalau ada sesuatu hal kita komunikasikan, misalnya perkuliahan gitu ya. Di awal kan kita kontrak kuliah dulu tentunya ya dengan mahasiswa ya. Nah, ini adalah saat yang tepat kita menjalin komunikasi dengan mahasiswa. Kedepannya tuh maunya kuliahnya tuh gimana? Kalau waktu dulu awal-awal itu kan tugas gitu ya, teman-teman ngerasain ya. Mungkin di Elena download, upload tugas di Google Classroom, ada tugas, terus kemudian di-upload dan semua mata kuliah ngasih tugas gitu. Dosen pun juga pusing sama, karena satu dosen ini ngajar berbagai mata kuliah gitu. Yang dirasakan sebenarnya sama, ini sama-sama berat gitu. Nah, cuman setelah ada masukan, karena ada komunikasi efektif tadi, mahasiswa-mahasiswa juga berani mungkin melalui japri, melalui chat ada dosen wali misalnya gitu. Bu, sebenarnya kami merasa tidak nyaman dengan metode yang misalnya penugasan melulu atau bagaimana. Nah, di situ pun kita juga sama-sama membuka diri. Oke, berarti kita pun butuh memberikan materi. Nah, materinya tidak melulu bentuknya tulisan yang mungkin kalau kita upload PowerPoint dan lain-lain, ternyata kan mahasiswa ada yang gaya belajarnya memang suka membaca gitu, dia akan aktif mencari tambahan referensi. Tapi ada juga yang mungkin lebih mudah paham ketika mendengarkan. Nah, kita kan harus memfasilitasi semua tuh. Nah, akhirnya kita merubah pelan-pelan metode pembelajaran yang kita lakukan. Jadi tipsnya tadi realistis, ya menerima keadaan, realistis ya, memandang ini memang kondisi harus dihadapi, kemudian tetap menjaga komunikasi dengan rekan-rekan kerja, support system, keluarga yang jauh, yang kita rindukan, kita di kondisi seperti ini jarang bisa bertemu, kemudian komunikasi efektif juga dengan lingkungan kita seperti mahasiswa, kemudian mungkin dengan pihak-pihak lain yang juga bekerja sama dengan kita selama di masa pandemi ini yang dibatasi oleh waktu, tempat, keadaan untuk kita saling share gitu. Itu proses adaptasi saya yang akhirnya sekarang terbiasa, kemudian tetap menjaga kesehatan dan yang pastinya dengan olahraga, multivitamin selalu, dan ini saya di sela-sela ketika saya sudah merasa down gitu, saya akan melakukan hal yang membuat saya merasa itu adalah passion saya gitu. Saya kan senang nih berbagi, kemudian sharing kayak gini gitu. Jadi banyak tawaran-tawaran webinar yang saya terima meskipun kegiatannya itu kan sebenarnya banyak yang free ya kalau kayak gini. Nah, kalau dulu waktu luring kan pasti berbayar tuh. Nah, karena ada transport dan lain-lain, ini saya nggak peduli mau ada bayarannya mau enggak gitu. Ya, yang penting karena saya suka gitu berbagi gitu. Akhirnya itu yang membuat saya malah justru bisa meregulasi emosi saya sendiri karena ketemu banyak orang kayak gitu. Gitu. Iya. Ya. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk tanggapannya terkait adaptasi dan perkuliahan online kemarin. Nah, sekarang kita bergeser ke sisi mahasiswa nih. Apalagi tadi sempat disampaikan juga, disinggung sedikit oleh Bu Fatma bahwa perkuliahan tahun lalu itu memang sedikit tugas-tugas kayak gitu ya. Nah, kalau dari Niama sendiri nih, bagaimana sih tanggapannya mengenai perkuliahan online kemarin? Oke, tanggapan mengenai perkuliahan online kemarin ya, karena kemarin kan kalau dari aku berarti semester 5. Nah, sebelumnya kan semester 4 kita sudah mengalami yang namanya perkuliahan daring ya. Jadi ada semacam bentuk adaptasi dari semester sebelumnya. Kita kayak udah punya gambaran, oh berarti semester 5 kita kondisinya masih seperti ini ya. Kita
masif perkuliahan daring kayak gitu. Jadi kayak sudah ada gambaran persiapan meskipun dari segi fasilitas kita harus mempersiapkan fasilitas perkuliahan daring kayak gitu, dan tentunya persiapan mental kayak gitu. Cuman gini, di semester kemarin ya syukur model pembelajarannya tuh sudah mulai bervariasi gitu. Betul tadi yang kayak sudah disampaikan Bu Fatma dan sudah disinggung sama Dina, kalau perkuliahan sebelumnya kita kan belum kayak ya belum beradaptasi, dan perkuliahannya jadi model PPT terus tugas, PPT tugas kayak gitu. Bisa dipastikan hampir ada gitu satu mata kuliah yang dosennya memang ngasih PPT terus langsung tugas 1 minggu dikumpulkan kayak gitu kan. Tapi di semester kemarin sudah mulai bervariasi. Ada juga kayak dosen yang memberikan metode pembelajaran melalui video, terus ada juga yang Meet seperti ini, dan memfasilitasi memakai platform yang lain kayak gitu sih. Cuman eh, nggak bisa dipungkiri sih hal-hal yang bakal jadi topik pada siang hari ini ya. Teman-teman, selama perkuliahan online, baik saya maupun teman-teman yang saya lihat ataupun yang curhat gitu, mengalami yang namanya kurang motivasi dalam menjalani perkuliahan daring ini gitu sih. Dan hal itu dikarenakan ya pertama jelas ya kayak jenuh terhadap tugas sih. Kalau realistisnya, wah ini tugasnya banyak, satu mata kuliah belum selesai tapi udah ada tugas lagi kayak gitu. Nah, itu yang membuat teman-teman kadang ngerasa capek gitu. Gitu sih, Din. Nah, tadi kan Niama sempat nyebutin juga kalau sudah mampu beradaptasi di kondisi yang seperti ini. Terus tadi juga menyebutkan kalau teman-teman itu banyak yang demotivasi nih gitu. Saya juga sendiri seperti itu gitu loh. Nah, kalau versinya Niamah nih, saat mengalami kejenuhan itu apa sih yang kamu lakukan sebagai seorang mahasiswi gitu agar lebih mudah menerima pembelajaran yang diberikan oleh dosen dan tidak jenuh dengan apa yang kamu kerjakan di keseharian selama pandemi ini? Hmm. Kalau melihat kejenuhan selama pandemi ini ya, terkhususnya selama pembelajaran kuliah daring, eh, dari diriku sendiri tuh selalu menanamkan kalau ya hal ini tuh wajar gitu. Kita mengalami kejenuhan semacam ini tuh wajar, dan tidak hanya diriku saja yang mengalami tapi teman-teman juga mengalami, menganggap suatu itu adalah hal yang wajar. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri juga nggak boleh membiarkan kejenuhan ini berlangsung lama. Bagaimanapun kita tetap hidup harus tetap berjalan kayak gitu. Kita mau nggak mau harus tetap mengerjakan tugas. Nah, dari pengalaman saya dalam menghadapi kejenuhan ini bisa diantisipasi sih dengan realistis terhadap kondisi saya. Saya akan mengerjakan sebisa dan semampu saya kayak gitu. Kadang nggak perlu dipaksain gitu juga, yang kayak istilahnya ngoyo gitu. Aku lebih mengontrol diri sih agar tidak tenaga juga tidak mudah habis kayak gitu. Kemudian tadi sempat juga yang disinggung sama Bu Fatma dengan membangun support system yang baik itu. Tentunya di situasi kayak gini serba daring, dari aku sih lebih seneng kayak belajar punya teman-teman yang bisa diajak belajar bareng gitu, membuat grup lah supaya kita nggak ketinggalan informasi, terus aja juga yang kayak ditanyain, dimintai tolong soal materi yang kita kiranya nggak paham kayak gitu. Dan untuk mengantisipasi kejenuhan sih, eee, lebih pada orang kebanyakan ya kayak, ya sudah kita melakukan hal-hal yang kita sukai kayak gitu sih, lebih hobi. Misal aku lebih seneng nyanyi atau masak kayak gitu sih untuk mengantisipasi kejenuhannya. Dan tadi lebih utama menganggap kejenuhan adalah suatu yang wajar dan ini tidak apa-apa gitu. Oke, terima kasih Niama. Terkait adaptasinya ya kurang lebih hampir sama ya antara mahasiswa dan dosen ternyata seperti itu. Nah, next ke pertanyaan selanjutnya nih dari apa yang sudah disampaikan tadi mengenai perkuliahan online kemarin, hal positif apa sih yang didapatkan selama pemberlakuan kuliah daring itu? Kalau dari Bu Fatma tadi yang saya garis bawahi itu adalah dapat meregulasi diri, emosi dirinya ya dengan mengikuti kegiatan yang disukai. Mungkin ada hal lain lagi, Bu? Oke, baik, benar sekali, Ina.
hal yang utama yang saya pelajari, saya peroleh ini hal-hal positif itu belajar sabar sama regulasi emosi. Itu benar-benar saya pelajari selama 1 tahun ini gitu. Uh, itu mungkin semua orang juga mengalami hal yang sama karena kita harus berdamai dengan keadaan yang memang nggak kita inginkan ini. Itu yang pertama kali memang yang saya dapatkan itu. Kemudian selanjutnya bonusnya adalah lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian lebih ngerasa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa? Yang tadinya kalau dulu luring kita itu bisa berbagi sama orang itu, bisa share materi, bisa ngobrol, bisa diskusi gitu tuh hanya mungkin beberapa kali misalnya hanya ketika kita diberikan penugasan oleh kantor dan lain-lain. Nah, ini tuh kita benar-benar dalam satu waktu pun kita bisa mengerjakan banyak hal gitu, termasuk hal-hal positif tadi. Misal malam kita bisa webinar, ngisi apa, sore kita bisa di luar jam kerja kita ngisi kegiatan positif lainnya dengan asosiasi, dengan komunitas-komunitas yang kita ikuti. Itu menurut saya itu hal positif yang justru saya dapatkan. Saya merasa lebih produktif malah justru ketika pandemi ini. Saya ikut pelatihan workshop yang dulunya hanya terbatas karena hanya beberapa kali bisa didelegasikan. Ini kita bisa ikut sendiri, pakai biaya sendiri, dapat ilmu baru, ketemu anak-anak muda kayak kalian yang uh, menginisiasi kegiatan-kegiatan positif kayak gini gitu. Jadi itu hal yang pasti saya dapatkan, regulasi emosi jadi lebih bagus, kemudian lebih inovatif, lebih kreatif, dapat lebih bisa berbagi dengan banyak orang, melakukan berbagai aktivitas di waktu yang bersamaan itu bisa lebih multitasking gitu. Itu kalau dari saya. Ya, kalau dari mahasiswa mungkin lebih seru lagi nih. Iya, coba nih dari mahasiswa, dari Niamah coba, apakah lebih produktif atau bagaimana? Iya sih, kalau dikatakan produktif ya kelebihan dari situasi yang daring kayak gini bisa memungkinkan kita untuk mengikuti beberapa kegiatan sekaligus gitu. Apalagi semenjak daring ini banyak kayak seminar-seminar online dan itu diselenggarakan gratis gitu. Dan itu hal yang bermanfaat sekali sih. Banyak ruang-ruang untuk belajar, banyak ruang-ruang belajar. Terus ya bergantung bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu sih kalau untuk dampak positif. Dan dampak positif yang lebih saya rasakan selama perkuliahan daring ini mengajarkan saya untuk berusaha belajar untuk berempati entah sesama mahasiswa maupun kepada dosen kayak gitu. Dengan pertemuan yang kita serba Zoom, serba kayak Google Meet ini, kita kan dituntut untuk kayak ya saling mendengarkan satu sama lain. Kita tahu kapan masanya ada yang berbicara, kapan ada masanya yang mendengarkan. Terus karena kan nggak semua orang dalam platform gini langsung kayak ngomong gitu tuh enggak, karena harus saling gantian, ada kalinya yang ngomong, ada juga yang mendengarkan. Dan di situasi Zoom kayak gini, kayak video conference pas perkuliahan kan kita nggak, dosen juga mungkin nggak pernah tahu siapa yang benar-benar ngedengerin sampai akhir. Nah, ada juga yang belajarnya di setel doang terus ditinggal tidur, pernah kayak ada yang semacam itu. Nah, di perkuliahan ini mengajarkan untuk memahami kondisi satu sama lain, berusaha menghargai, dan nggak cuma hubungan antara dosen ke mahasiswa, tapi juga ke mahasiswa ke sesama mahasiswa, terutamanya waktu pengerjaan tugas-tugas kelompok gitu. Selama ini kan di perkuliahan kemarin ya banyak banget tugas-tugas yang dikerjakan kelompok. Nah, dari apa yang saya lihat maupun yang saya alami maupun dari teman-teman saya gitu ya, ada yang mengeluhkan lebih ke masalah komunikasi karena di situasi sekarang nggak semuanya tuh memegang HP secara bersamaan, dan ini sering banget jadi masalah tiap kelompok gitu. Dan harapannya kayak lebih memahami kondisi satu sama lain, sama teman, oh mungkin teman saya banyak kerjaan, mungkin teman saya lagi istirahat dan tidak bisa menuntut di waktu yang sama kita bisa ngobrol kayak gitu. Jadi lebih mengurangi berprasangka dengan membangun komunikasi gitu sih. Oke, baik. Ini Niama ini saya lihat sudah mulai menjajaki evaluasi ya, evaluasi perkuliahan online kemarin.
Iya benar. Nah, kalau dari dosen sendiri, dari Bu Fatma khususnya, evaluasi perkuliahan online kemarin seperti apa sih? Dari sedikit yang diberikan oleh Niyama tadi, tanggapannya bagaimana, Ibu? Oke, baik. Terima kasih, Dina. Terima kasih benar banget nih, Amah. Saya setuju sekali dengan Niamah tadi ya. Sebelumnya mau pengen nanggapin Amah bahwa kita memang belajar berempati satu sama lain gitu. Yang dulu misal mahasiswa kalau luring terlambat nggak boleh masuk kelas ya udah nggak masuk kelas gitu. Kalaupun boleh nggak dipresensi, misalnya kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh maaf Bu, saya kendala sinyal. Maaf Bu, ini baru bisa gabung. Maaf Bu, ini terlempar. Ini kan kita harus mulai berusaha melihat dari sudut pandang orang lain dan apa yang dialami orang lain juga gitu. Benar banget, saya sepakat bahwa kita belajar berempati dan mendengarkan. Ini keterampilan utama seorang konselor psikologi maupun seorang psikolog itu kan keterampilan mendengarkan. Nah, kita banyak belajar dari kejadian ini dengan media daring, kuliah daring seperti ini kita belajar saling mendengarkan. Nah, evaluasinya sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan kata empati dan mendengarkan. Ini mungkin kalau teman-teman sering baca meme atau kata-kata yang ada di Instagram atau di media-media sosial lainnya gitu, entah dari sudut pandang mahasiswa maupun dari sudut pandang dosen kan macam-macam gitu. Krik-krik banget gitu misalnya kita udah ngomong, kita udah dandan rapi, tapi kameranya semuanya off gitu. Ketika ditanya semua diem aja, tapi kalau sudah kita penutupan semua jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu gitu-gitu kan. Kadang-kadang itu yang dialami para dosen juga gitu. Kalau dulu luring kan kita bisa metodenya gampang kan, kalau ada mahasiswa yang nggak atensi kita jawil, maksudnya dalam artian kita libatkan, kita tanya-tanya biar dia aktif bicara, yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk gitu ya. Kalau di sini kan kita kendalanya di evaluasi yang kemarin ketika menggunakan meeting seperti ini ternyata kesulitannya adalah itu tidak semua mahasiswa seperti Niamah tadi bahwa mulai mengembangkan keterampilan empati dan keterampilan mendengarkannya gitu. Sehingga dari kita pun kadang-kadang jadi bad mood juga. Ini kok dari tadi ngomong nggak ada yang nanggepin, sebenarnya pada ngerti nggak sih sebenarnya ini pada masih di depan kamera atau enggak gitu. Nah, strateginya yang akhirnya dilakukan beberapa teman dosen gitu, di kontrak kuliah di awal sudah diperjelas bahwa kamera harus nyala gitu kan. Ada beberapa dosen yang ada kontrak kuliah seperti itu, kamera harus nyala, misalnya diajak berkomunikasi ya harus menjawab begitu. Sebenarnya saya juga ingin menerapkan itu ada plus minusnya. Saya sebenarnya setuju dengan itu, mengajari mahasiswa untuk komitmen dengan kontrak kuliah yang diberikan. Tapi di satu sisi juga nggak tega juga, kembali ke masalah empati tadi. Di daerah-daerah tertentu susah sinyal, kalau video dinyalakan suaranya putus-putus, kemudian malah justru nggak bisa gabung dalam meeting tersebut gitu. Jadi akhirnya untuk masalah tersebut itu yang menjadi evaluasi saya dan tim, mungkin masih belum bisa menemukan solusi bagaimana begitu. Nah, akhirnya kami kembalikan kepada mahasiswa masing-masing. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan sudah insan yang dewasa. Dari remaja akhir sudah masuk ke tahapan dewasa gitu. Tentu sudah tugas perkembangannya adalah bertanggung jawab atas apa yang dia putuskan, atas apa yang dia lakukan begitu. Nah, akhirnya biar kita nggak bad mood atau makan hati nih misal nggak diperhatiin gitu, atau ditinggal tidur gitu. Ya yang penting kita sudah berusaha optimal, profesional sebagai dosen menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan dibutuhkan untuk mahasiswa yang memang membutuhkan informasi itu gitu. Kalaupun ada yang tidak memperhatikan, saya kembalikan pada diri mahasiswa masing-masing saja. Apa yang akan mereka dapatkan sebenarnya, apa yang mereka cari sebenarnya selama di bangku perkuliahan ini gitu. Nah, syukur-syukur mahasiswanya kayak Dina, kayak Niamah seperti ini yang mulai menyadari bahwa oh kita memang harus perlu saling empati gitu. Kayak kalau kalian pas lagi ngomong, dosennya matiin kamera, ditinggal dulu kemana, terus tadi saya tanya tapi kok ditinggal gitu kan, rasanya kering-kering juga. Nah, itu yang sampai sekarang belum bisa menemukan gimana solusinya, karena dilema antara kuota dan daerah yang mungkin juga nggak bisa gabung kalau videonya nyala gitu-gitu. Ya mungkin
nanti akan lebih memperbaiki lagi komunikasi dengan mahasiswa, ya. Kita juga berusaha memfasilitasi mahasiswa yang kesulitan dan lain-lain, japri atau WhatsApp secara pribadi gitu kita juga layani. Cuman kalau dulu evaluasi yang saya terhadap diri saya sendiri dan tim begitu, kalau di awal pandemi kita tuh masih balesi WA satu-satu gitu. Nah, ternyata itu nggak sehat untuk kesehatan mental kita masing-masing karena jumlah mahasiswa itu ada berapa ratus yang kita ajar. Misalnya satu rombel itu sudah berapa ratus, itu satu mata kuliah. Belum nanti MKU, mata kuliah lain gitu, rasanya itu kita nggak ada istirahatnya. Nah, sekarang mungkin lebih ke misalnya penugasan kelompok, oke, boleh konsultasi mungkin perwakilan per kelompok. Jadi nanti yang kelompok itu mungkin menyampaikan ke teman-teman kelompoknya. Kalian juga belajar berkomunikasi dalam kelompok, kalian juga belajar kerjasama menyampaikan informasi yang kalian dapatkan gitu dari dosen. Nah itu tadi mungkin yang dialami Niamah tadi. Ternyata ketika gitu pun ada kendala ya Niamah ya, bahwa nggak semua megang HP di waktu yang sama gitu. Nah semuanya itu ternyata banyak hal yang masih perlu dievaluasi dan memang penyelesaiannya harus kita bareng-bareng gitu. Ada kesadaran dari masing-masing individu atau masing-masing pribadi gitu. Gitu Dina yang saya alami ya, evaluasi yang benar-benar masih kerasa gitu, yang besok gimana ya enaknya gitu. Nah itu yang masih jadi PR itu. Baik, berarti ya terkait kayak presensi, terus metode pembelajaran juga ya Bu. Kalau ini Bu, kalau pemberian tugas seperti itu ke mahasiswa sendiri, sebagai dosen Ibu mengalami kendala nggak sih? Kayak mungkin mahasiswanya kok kayaknya cuma ambil dari internet, kok kayaknya kerjasama, seperti itu Ibu? Oke, baik. Kebetulan karena mata kuliah saya banyak yang ini ya, kelompok ya. Tentu di awal memang yang saya lihat dari kerjasamanya gitu. Tapi kalau untuk tugas-tugas individu, kalau boleh jawab jujur sih ketika mengoreksi tugas, memang kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan itu hampir dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa begitu. Tapi saya rasa ini kita kan sudah cukup menguras energi dan psikis kita karena mungkin juga cemas dengan kondisi pandemi dan lain-lain gitu ya. Kalau zaman luring gitu mungkin masih kita konfirmasi begitu atau kita ganti dengan tugas tambahan dan lain-lain begitu. Kalau sekarang ya apa ya? Karena tadi kita lebih belajar berempati, lebih belajar toleransi gitu tadi ya. Oke lah, ini memang situasi yang seperti ini itu tidak benar dilakukan. Tapi yang penting ketika di awal sudah kita sampaikan kita maunya orisinalitas. Kalian memang benar-benar bikin atas dasar pemikiran kalian sendiri ya. Untuk yang nilai plus ya bagi anak-anak yang mungkin memang melakukan yang sesuai tracknya begitu. Kalau yang tidak pun ya oke lah nilainya standar gitu. Bukan dan kita terus menjatuhkan kita bikin jelek enggak. Kita kan kondisi memang seperti ini ya Kak. Kok kayaknya juga tega banget orang mahasiswa juga sudah berusaha mencari sinyal di sawah atau di pinggir kali atau di mana biar bisa ikut kuliah gitu kok. Tidak apa ya, agak kurang bijak jika terus akhirnya menjatuhkan nilai mahasiswa misalnya seperti itu. Sehingga kembali lagi untuk karakter itu di awal sudah kita tekankan untuk orisinalitas dijaga, untuk teman-teman menulis apa yang memang ada di pikiran teman-teman, ya itu akan berdampak pada nilai plus. Tapi bagi yang belum bisa, saya yakin teman-teman pasti karena teman-teman udah dewasa, teman-teman akan belajar dari teman yang lain apa yang salah dari kita. Kok kita nggak bisa seoptimal teman yang lain, misalnya kayak gitu. Ya kan udah dewasa, biar kembali berpikir pada apa ya? Ada sebab, ada akibat. Nah, akibatnya apa? Misalnya, oh nilaiku kok pas-pasan aja gitu ya misalnya. Kok nggak bisa optimal ini? Oh berarti aku yang perlu dikembangkan apanya gitu. Itu kalau dari tugas mahasiswa banyak banget yang mirip. Tapi itu ketika malah justru tugas individual. Ketika tugas kelompok, nah mungkin bukan orisinalitas malah bagus-bagus kalau kebetulan dari mata kuliah yang saya ampu gitu. Kreativitasnya juga berkembang pesat. Ini tidak mudah kalau dulu kakak tingkat kalian bisa kerja kelompok itu ketemu bareng menghasilkan produk yang bagus gitu.
Nah, ini kalian tuh secara daring, secara online tapi bisa bikin sesuatu hal yang bagus sampai walaupun mungkin revisinya butuh berkali-kali gitu. Tapi di situ kelihatan bahwa daya juang kalian tuh sebenarnya bagus, sebenarnya tinggi gitu. Nah, mungkin demotivasi itu saya rasa terasa berat dulu di awal gitu. Nah, ketika kalian dihadapkan dengan tantangan ini mungkin itu akan membangkitkan kembali bahwa oh ini biar nilai saya bagus ternyata harus memperbaiki seperti ini. Nah, itu yang saya salut walaupun kondisi daring teman-teman tetap bisa menampilkan produk-produk yang luar biasa kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini. Itu sih ada plus minusnya. Malah justru bagi sebagian mahasiswa kalian tambah kreatif ya, bagi sebagian lain yang memiliki kecenderungan kepribadian mungkin yang moody, gampang menyerah dan lain-lain ya itu mungkin agak akan tampak tertinggal dari teman yang lain gitu. Tapi so far ya baik semuanya, nggak bukan yang terus plagiasi ngambil tugas teman lain dan lain-lain gitu ya. Ya mungkin ada yang seperti itu gitu. Cuman itu 1-2 mahasiswa aja. Itu kan kalau kayak gitu kasus yang biasa ya. Oknum itu selalu pasti ada gitu. Tapi secara umum saya rasa teman-teman sudah bisa mulai survive dengan kondisi ini gitu. Itu sih kalau evaluasi terkait penugasan dari mahasiswa, Din. Baik, Ibu. Saya juga mau terima kasih buat apresiasinya tadi, Bu, sebagai mahasiswa yang melaksanakan kuliah online. Nah, nih kalau dari mahasiswa sendiri, kalau dari Niyama itu evaluasi yang dilakukan apa sih untuk mempersiapkan perkuliahan online di ke depannya? Coba kita dengar dari Niyama. Evaluasi untuk mempersiapkan kuliah online ke depannya ya. Yang pertama, benar sih kayak menuntut kesadaran masing-masing dari mahasiswa, terlebih setelah melewati perkuliahan yang kemarin kayak gitu. Kalau kita dari diriku ya kayak kalau kita sebenarnya punya potensi buat mengembangkan lebih, kenapa kita hanya gini-gini aja kayak gitu. Kadang kan ada mahasiswa yang realistis gitu ya, udah aku sudah mengerjakan yang sebisaku, ya udah gini aja gitu. Dan kemarin gini ya, sempet ini cerita dulu ya, kayak yang mengarah ke topik demotivasi. Teman-teman kehilangan motivasi pada saat kayak tugas-tugas yang dilakukan kelompok karena di situasi kerja kelompok di mana semuanya tuh nggak ada yang kayak nggak berkontribusi, terus ada yang seenaknya aja dan itu menyebabkan orang yang tadinya semangat itu malah justru down gitu. Akhirnya ya udahlah karena kelompokku ini ngerjainnya biasa aja, ya udah aku ngerjain biasa aja dan itu satu hal yang fenomena yang aku temuin dalam dinamika tugas kelompok kayak gitu. Pernah ada kayak semacam itu. Nah, untuk mengantisipasi pembelajaran ke depannya lagi-lagi lebih ke bagaimana menjalin komunikasi sih dengan teman-temannya. Kayak saling memberi kabar kalau misal dijadwalkan pembelajaran kelompok supaya kita bisa saling bertemu, membahas supaya kelompok ini terus berjalan gimana kayak gitu. Kayak lebih dari segi persiapan kita persiapan dari segi ini sih. Sebelum pembelajaran kita juga menyimak materi nanti yang apa yang bakal disampaikan. Enggak kita pas kuliahan jadi nggak tahu apa-apa. Nah, itu dari saya pribadi sih, saya pernah kayak kuliah terus nggak tahu apa-apa, ya udah kayak ngalir aja. Nah, lebih persiapan mempelajari materi sebelumnya kayak gitu. Kayak gitu sih Din aku mengevaluasinya. Oke, nah tadi saya menggarisbawahi berkuliah tapi nggak tahu nih belajar apa gitu. Abis kuliah Iya udah bener. hempas hilang semua ya, yang disampaikan apa nggak tahu. Nah, kalau dari Bu Fatma nih, bagaimana tanggapannya mengenai mahasiswa nih yang mengalami kesulitan dalam memahami materi seperti itu, atau mungkin malah mereka tuh malah jenuh gitu loh Bu sama pembelajaran yang diberikan seperti itu. Bagaimana Ibu? Oke, baik. Sebenarnya kalau mahasiswa nggak paham dimanapun berada gitu ya, terhadap suatu materi tertentu itu tuh kasus yang sebenarnya umum terjadi baik di masa pandemi maupun tidak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika
masa pandemi, pemahaman mahasiswa terhadap materi itu menjadi menurun, kecuali kalau dosen memang sama sekali nggak ngasih materi gitu ya. Nah, atau mahasiswa sama sekali nggak belajar kayak Nia Amah tadi kan, baca dulu dan lain-lain. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, kalau untuk kasuistik kondisi pandemi seperti ini sebenarnya tidak seoptimal waktu luring, ya, itu adalah hal yang wajar karena ada berbagai faktor yang melatar belakangi. Pertama, ketika pembelajaran ini kan nggak semua punya lingkungan yang suportif gitu. Ada yang mungkin ketika lagi belajar online, ponakannya, tetangganya, adik-adik kecil di dekat-dekat rumahnya main berisik banget di dekatnya. Dia lagi kuliah online misalnya, atau mungkin karena kita di rumah posisi pas orang tua lagi bertengkar atau berantem, kita ikut terpengaruh. Yang sebelumnya itu kita itu jauh ya, mungkin ngekos, kemudian kita bisa fokus ketika di dalam kelas. Nah, ini kita harus dihadapkan dengan berbagai problematika dalam keluarga misalnya, kemudian masalah kuota, masalah ekonomi, masalah jaringan dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi kenapa pemahaman mahasiswa itu tidak bisa terserap secara optimal. Ya, karena faktor eksternalnya ini banyak sekali yang mendistrak ketika kondisi seperti ini gitu. Nah, sedangkan untuk kondisi normalnya sebenarnya kan ketika dosen menyampaikan materi, mahasiswa ketika bisa konsentrasi, bisa fokus, dan memang mengikuti, itu kan sebenarnya nggak masalah. Mau lewat video, mau kita ngobrol langsung, ketemu, kita tatap muka, atau via aplikasi-aplikasi yang memfasilitasi untuk meeting seperti ini kan, sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang berbeda, karena kita sama-sama ngomong, kita sama-sama bertatap muka gitu, Din. Nah, beda cerita dengan mata kuliah yang membutuhkan praktek. Memang jadi akhirnya capaian yang harusnya misalnya jadi terampil, nah ini mahasiswa mungkin nggak bisa pada tataran terampil, baru sekedar tahu atau paham gitu aja. Nah itu yang untuk mata kuliah yang mungkin kaitannya dengan keterampilan. Jadi menurut saya ketika kondisi ini memang terjadi, mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi itu sebenarnya wajar. Jadi kalau disimpulkan, belum tentu juga itu karena demotivasi gitu. Tapi bisa jadi juga karena demotivasi. Nah ini kembali ke faktor internal, kepribadian dia kayak gimana. Apakah dia orang yang moody, apakah dia orang yang gampang nyerah, ataukah dia orang yang gampang gersulo atau gampang mengeluh begitu. Nah itu sangat berpengaruh pada motivasi, terutama ketika seseorang itu locus of control-nya cenderung ke eksternal. Dia cenderung lebih motivasinya dia itu dari eksternal, bukan dari internal dirinya. Nah, ini akan lebih rentan mengalami demotivasi dibanding teman-teman yang locus of control-nya internal. Motivasinya juga berasal dari internal dirinya sendiri begitu. Nah, itu akan merasa ketika dia terpuruk, ya memang istirahat sejenak itu wajar, tapi habis itu bangkit lagi gitu. Tapi kalau orang yang terlalu tergantung dengan support dari lingkungan, support lingkungan itu penting tadi saya katakan, tapi bukan berarti kita tergantung dengan lingkungan. Nah, orang yang sudah tergantung hanya bisa bangkit ketika disemangati oleh lingkungan. Nah, ini yang lebih rentan mengalami demotivasi sehingga mengganggu konsentrasinya untuk belajar dan akhirnya mengalami kesulitan untuk memahami materi gitu. Tapi untuk kasuistik lainnya, menurut saya ini memang wajar. Itulah kenapa di Kementerian Pendidikan, Mas Menteri itu mengatakan bahwa capaian-capaian pembelajaran kita tidak bisa disamakan dengan di masa sebelum pandemi begitu. Misalnya mahasiswa dituntut terampil, ya kali ini agak kita turunkan, kita yang penting paham dan tahu caranya, misalnya kayak gitu. Misalnya anak SD sudah harus bisa mempraktekkan sesuatu, nah ini karena di rumah, ya sebisanya dia mempraktekkan gitu. Nah memang kondisi ini sangat membatasi informasi yang didapatkan oleh mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya itu wajar jika memang karena faktor-faktor yang memang tidak bisa kita kendalikan, tapi kalau faktornya tadi menjadi tidak wajar karena dan itu harus segera
diperbaiki dan harus segera bangkit jika itu masalahnya berasal dari dirinya sendiri, yang tadi masalah dimotivasi, masalah dia kemudian, masalah dia gampang ngeluh. Nah, gitu itu yang perlu diperbaiki gitu. Gitu Din, kalau dari saya kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, kalau dari Niamah tadi itu kan sempat menyampaikan itu mengalami ketidakpahaman karena belum membaca materi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kalau Niamah sendiri, dari diri Niamah sendiri nih, saat mengalami kondisi seperti itu, apa sih yang dilakukan? Apakah ada metode sharing pembelajaran yang kreatif selama perkuliahan yang seperti itu? Mungkin melalui grup WhatsApp atau Zoom sama teman-teman atau seperti apa nih, Mah? Kalau ditanya mengantisipasi ketidakpahaman gitu ya, ya tadi apa sempat disinggung sama Bu Fatma juga kalau ketidakpahaman ini adalah suatu hal yang wajar gitu ya. Dan pertama yang saya lakukan ya eh, menerima kalau ternyata saya memang tidak paham, tapi ada hal yang bisa saya kendalikan. Di setiap perkuliahan dosen tentunya juga memberikan feedback kayak misal bertanya siapa nih yang belum paham, siapa yang sekiranya materinya belum paham dan itu bisa difasilitasi baik secara perkuliahan tatap muka secara online maupun kayak dibuat semacam forum gitu. Karena jujur dari pengalaman gitu ya, waktu perkuliahan daring pernah kayak aku ditanya, "Nih Amah ada pertanyaan nggak?" Pada saat itu, dari diriku belum ada gambaran sekali pertanyaan mau bertanya apa karena saking nggak pahamnya materi gitu. Dan akhirnya ya saya sampaikan, kalau "Mohon maaf Bu, belum ada pertanyaan." Karena dari saya butuh waktu untuk memahami tadi apa yang disampaikan. Nah, untungnya tuh dosen akhirnya memberikan kayak semacam forum apabila nanti ada pertanyaan yang belum tersampaikan waktu kelas, bisa disampaikan dalam forum tersebut, kayak gitu. Nah, akhirnya ya bisa bertanya dengan waktu yang fleksibel gitulah. Nah, untuk mengantisipasi kebosanan gitu, mohon maaf ya, kebosanan mungkin bisa dilakukan dengan ini sih, membangun support system dari teman-teman, punya grup belajar kayak gitu, dan saling menjaga komunikasi satu sama lain dari teman-temannya sih. Dan ini apa lebih membuka diri kalau memang kita belum tahu ya katakanlah bertanya sama yang lebih tahu, entah itu bertanya sama dosen maupun teman-teman yang bisa kita tanyai gitu, Din. Baik, terima kasih nih ya, Mas. Sepertinya memang komunikasi menjadi kunci di kondisi seperti ini ya. Nah, kalau dari Bu Fatma sendiri, sebagai dosen menurut Ibu, apakah metode pembelajaran yang diterapkan kemarin itu sudah efektif atau nanti kita akan melanjutkan pertanyaan ini ke inovasi metode pembelajaran dari Bu Fatma sendiri seperti apa yang kreatif dan efektif seperti itu, Ibu? Oke, baik. Sebenarnya kalau efektif atau tidaknya, karena kita melayani banyak mahasiswa, kita tidak bisa menggeneralisir hasil ya. Bagi mahasiswa tertentu mungkin itu efektif, tampak dari nilainya yang memang tinggi misalnya. Kemudian bagi mahasiswa lainnya juga dengan berbagai problematika permasalahan, termasuk salah satunya demotivasi yang mungkin akut gitu ya, yang dia belum bangkit gitu. Kemudian permasalahan keluarga dan lain-lainnya mungkin itu tidak efektif juga gitu. Nah, karena dia tidak berada di sistem lingkaran sistem yang kaitannya dengan iklim akademik gitu. Kalau dulu kuliah luring itu kan kalian memang berada di lingkup akademik, ada iklim akademiknya. Kalau ini kan kalau kalian nggak bikin kayak semacam Niamah tadi, nggak ada klub belajar bareng, nggak ada grup belajar bareng gitu kan, kalian nggak punya iklim akademik di sekitar kalian gitu. Nah, sehingga itu tadi bagi dosen sendiri memang jadi tantangan membuat sebuah inovasi, tentunya tidak lepas dari masukan-masukan dari mahasiswa begitu.
kira-kira yang membuat nyaman apa? Karena kalau melayani orang banyak dan mengikuti semua kata mahasiswa kan nggak akan memungkinkan juga bagi kami. Kami pun juga memikirkan sumber daya yang ada dalam diri kami sendiri, gimana untuk melayani mahasiswa. Nah, apakah nanti kalau kaitannya dengan Dina, bagaimana saya menciptakan inovasi pembelajaran yang lebih efektif gitu, saya tentunya pelan-pelan merubahnya, karena saya sendiri juga butuh proses untuk membuat sebuah inovasi begitu. Mungkin tidak secepat kalian ya anak-anak muda kan, oh ini saya punya ide kreatif A, B, C gitu, langsung bisa teman-teman eksekusi gitu ya, karena teman-teman masih banyak energi dan banyak sekali hal yang sebenarnya di usia kalian masih bisa kalian lakukan. Sedangkan kami terbatas dengan beberapa tugas yang bersamaan dalam diri kami. Saya yakin mahasiswa juga punya tugas lain, tapi mungkin tanggung jawab di rentang usia kita kan berbeda. Ya, tanggung jawab kami mungkin sudah lebih besar daripada tanggung jawab teman-teman, sehingga ketika membuat inovasi ya saya yang realistis saya bisa. Kalau yang dulu misalnya lebih banyak pakai PowerPoint, kemudian diupload misalnya di Elena, kemudian ada forum diskusi di Elena misalnya, dan mahasiswa sudah merasa oke, di feedback di Elena melalui forum diskusi sudah bisa, tapi ternyata tidak semua mahasiswa terlibat, hanya prosentasenya sedikit begitu, kita ubah lagi caranya, misalnya pakai kuliah WhatsApp. Nah, ini kembali dikembalikan pada karakteristik Rombel, karena saya pernah mengajar Rombel yang dengan tipikal berbeda, misalnya di mata kuliah MKU begitu. Sama-sama misalnya saya ngajar psikologi pendidikan, tapi misalnya Rombel satunya itu lebih suka aktif ngomong, lebih suka tatap muka seperti ini, ya mungkin kita akan lebih cocok menggunakan media-media yang bisa meeting, ketemu langsung, ngobrol langsung seperti ini. Tapi ada yang Rombel yang lebih senang melalui kuliah WhatsApp. Mereka lebih aktif ketika mengetik pertanyaan di situ, karena mungkin beberapa di antaranya mungkin lebih berada di posisi yang mungkin sinyal tidak mendukung, kemudian juga ada yang memang nggak terlalu suka yang tatap muka, tapi menulisnya bagus gitu. Nah, mereka lebih suka dengan metode kuliah WhatsApp. Biasanya akan saya tawarkan, kita kan berkelompok ini akan presentasi untuk masing-masing kelompok. Kalian mau metode Kulwap atau mau metode presentasi lewat Zoom meeting, misalnya seperti itu. Kemudian kalau tanya jawab mau pakai forum diskusi atau kalian tanyakan di grup WA, misalnya seperti itu, Dina. Jadi inovasi-inovasi yang saya lakukan, saya menyesuaikan karakteristik Rombel. Selain itu, baseline tiap Rombel, tiap jurusan, tiap prodi, kan kami ngajar tidak hanya di psikologi ya, kalau MKU kan berbagai macam prodi gitu. Nah, itu kan juga berbeda-beda. Stylenya, cara belajarnya anak-anaknya beda. Misal di Rombel tertentu kita jelasin A, bisa nangkep itu A, hasilnya juga langsung bagus dengan cara kita hanya presentasi, begitu. Belum tentu di Rombel lain itu juga seperti itu. Bisa jadi mereka butuh waktu ekstra untuk diskusi sendiri ketika melalui chat pribadi atau semacamnya, gitu. Ketika sama-sama misalnya kayak ini Amah tadi katakan ya, dikasih kesempatan untuk bertanya. Rombel tertentu mungkin nggak lebih senyap gitu, tapi ketika secara japri gitu mereka pertanyaannya itu bisa banyak sekali dan bisa hal-hal yang tadi seharusnya sebenarnya sudah dibahas gitu, mereka keingintahuannya tinggi. Oh ternyata apa, faktor malu, faktor nggak berani tanya di depan banyak orang. Ternyata nggak cuma terjadi di kejadian luring, di dalam daring pun walaupun wajah nggak kelihatan tapi suara aja yang keluar gitu, ternyata sama-sama ngerasa takut dinilai sama orang gitu. Kalau jangan-jangan pertanyaanku itu nggak berbobot, ada juga yang seperti itu. Jadi tetap harus disesuaikan karakteristik Rombel gitu. Nggak bisa disamaratakan. Kemudian sekarang mulai inovasinya metode-metode pembelajaran menggunakan video-video begitu juga semakin banyak. Jadi ketika mahasiswa lupa dengan apa yang kita jelaskan bisa diputar ulang oleh mahasiswa. Kemudian untuk mata kuliah praktek mungkin kedepannya akan ada, kemarin sudah dimulai ya, sebenarnya di angkatan kalian juga mau nggak mau kita streaming gitu kan.
live streaming gitu, kita sambil peragakan, tapi memang belum terlalu efektif gitu. Mungkin kedepannya selain live streaming seperti itu, akan mengundang juga pakar yang biasa melakukan pelatihan online gitu. Karena kita sendiri kan juga butuh mengupgrade diri untuk melakukan pelatihan online yang menyenangkan tuh gimana. Nah, saya beberapa kali ikut pelatihan online terkait alat tes gitu, ternyata juga bisa, maksudnya tanpa tersebar, tanpa gimana, mereka tetap menjaga kode etik gitu, tapi pesertanya bisa paham dan bisa terampil gitu. Nah, mungkin nanti ke depannya akan mulai mengundang para praktisi-praktisi yang sudah terbiasa itu juga. Itu inovasi yang mungkin akan dilakukan ke depannya. Ya, gitu Dina. Baik Ibu, ya sangat kami harapkan ya semoga inovasi dari metode pembelajaran yang sudah diusung oleh para dosen bisa semakin memudahkan kami para mahasiswa dalam mengakses pembelajaran online. Kemudian Bu, tadi itu Ibu juga sempat sebutkan kalau dosen itu memiliki banyak tuntutan nih. Jadi kita mahasiswa itu juga harus pengertian gitu. Karena dosen juga udah punya keluarga, banyak yang diurus, apalagi yang udah punya anak, pasti anaknya juga akan kuliah bersama dosen. Jadi dosen tidak hanya mengajar mahasiswa, tapi juga mengajar anaknya. Seperti itu. Nah, kalau trik dan tips nih dari Bu Sukma selama perkuliahan online untuk para dosen mungkin agar tidak jenuh memberikan kami materi-materi selama perkuliahan online. Seperti apa, Ibu? Ini kayaknya Dina lagi kangen sama Bu Sukma nih, gitu. Oke. Mohon Nah, maaf, Ibu. oke, baik. Trik dan tips khusus agar kuliah online tidak menjenuhkan gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau untuk dosen sendiri, ya kita pintar-pintar membangun tim teaching yang baik dengan sesama rekan dosen. Jadi kalau kita kan sangat dimudahkan dengan teknologi nih. Jadi beberapa rombel mungkin bisa disatukan, jadikan satu karena materinya sama begitu. Sehingga itu membuat kami mungkin lebih sehat juga secara fisik, mata kami juga lebih sehat juga, tidak harus setiap hari tegang melihat laptop ataupun HP begitu. Nah, itu tim teaching-nya diperbaiki, dikolaborasikan dengan baik gitu kalau sesama dosen. Komunikasinya juga, komunikasi baik sesama dosen maupun mahasiswa. Kalau tips untuk mahasiswa juga sama sih sebenarnya. Daripada jam kuliahnya makin banyak ya, maksudnya jadwalnya sendiri-sendiri, selama masih bisa digabung, itu meminimalisir kalian menggunakan alat-alat elektronik yang nanti mungkin radiasi ke mata, ya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dikolaborasikan dan kalian bisa saling tukar informasi juga dengan rombel-rombel lainnya begitu. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran online teman-teman bisa melakukan, kan kalian juga nggak sepandang terus ini ya, ngeliatin ya, kan kalian bisa sambil mendengarkan, kalian bisa melakukan peregangan-peregangan yang mungkin itu sedikit merilekskan kondisi fisik teman-teman semua, karena yang banyak diserang selain psikis ini kan fisik kita, mata, tulang punggung, leher dan lain-lain. Nah, itu yang hal-hal kecil aja yang bisa kalian lakukan gitu, lakukan peregangan lah. Nah, kemudian biar nggak jenuh lagi dengan kuliah online, ya kalau sudah selesai kuliah online, kalian pas nggak ada tugas ya jangan main HP. Maksudnya gini, kalian udah jenuh dengan menatap layar HP kalian, menatap laptop kalian, tapi setelah itu kalian masih membuat pikiran kalian sendiri lelah dengan kalian men-scroll sosial media dan lain-lainnya. Kalau untuk sekedar mengecek informasi sih nggak masalah, tapi ketika teman-teman kemudian sudah terhanyut ke dalamnya sampai juga nanti berjam-jam, itu kan akan mempengaruhi kelelahan teman-teman menerima informasi. Ketika kalian sekedar scroll sosial media, itu kan sebenarnya kalian tuh diajak berpikir terus nih otak kalian gitu. Nah, sesekali ketika kalian ada waktu luang, jangan juga melulu dengan HP ataupun laptop, tapi lakukanlah workout atau apa yang kalian ya keluar, hirup udara segar, bikin kopi, bikin makanan yang kalian suka, siramin tanaman yang kalian suka atau lainnya begitu. Nah,
teman-teman bisa melakukan hal yang teman-teman sukai. Misalnya tadi yang suka memasak, bernyanyi ya sesekali nih Ama sambil nyanyi-nyanyi dulu gitu. Selagi mata kuliahnya itu udah selesai gitu. Nah, kalau kalian misalnya dibebani tugas banyak, kalian baru selesai kuliah, kalian langsung kerjain terus tanpa kalian ngasih jeda ke diri kalian sendiri. Nah, itu yang faktor utama bikin jenuh. Makanya kalian paling kenal dengan diri kalian sendiri. Ketika kalian bisa toleransi dengan orang lain, kenapa kalian tidak toleransi dengan diri kalian sendiri juga gitu. Karena kalian butuh waktu, kalian butuh bernafas sejenak untuk merilekskan pikiran dan fisik kalian. Tipsnya sebenarnya itu sih, lakukan hal-hal yang buat kalian tuh lebih ngerasa santai dikit lah, lebih ngerasa rileks dikit lah. Jangan memaksakan diri kalian sendiri terus untuk sepaneng gitu. Baik ke mahasiswa maupun dosen, kita kadang juga butuh memanjakan diri kita gitu. Ya, gitu Din kalau saya. Baik Bu, kalau dari sisi mahasiswa sendiri nih, gimana sih tipsnya supaya nggak jenuh saat kuliah online itu? Oke, kalau untuk menghadapi kejenuhan, ya menurut saya setiap orang punya caranya tersendiri ya. Cuman kalau dari saya, yang pertama benar tadi yang sudah disampaikan, kalau mengatur waktu sesuai porsinya, tahu kapan seharusnya kita belajar daring, terus kapan kita istirahat, lebih hal-hal mengatur waktu. Kemudian tadi kedua kayak membangun support system yang baik sama teman yang bisa diajak belajar kayak gitu. Terus yang ketiga dan bagi aku pribadi nih mengatur tempat belajar supaya dikondisikan situasi yang nyaman kayak gitu. Karena kalau berantakan juga belajar pun jadi kayak jenuh lah, males malahan kayak gitu. Terus yang tentunya yang nggak kalah penting terutama buat mahasiswa untuk kuliah pagi, cara biar nggak jenuh, nggak males ya mandi pagi. Itu sih yang yang perlu supaya segar kuliah semangat gitu ya, harus mandi. Karena di situasi daring kita nggak ada yang tahu, malah ada yang belum mandi dan loyo nggak semangat kayak gitu. Itu Din. Baik, terima kasih nih Ama. Nggak kerasa kita udah lewat 1 jam malah ngobrol-ngobrol saking serunya. Untuk menutup acara ini, saya pengen minta ini dong Bu, kalimat motivasi nih buat para dosen, para mahasiswa agar bisa lebih semangat untuk menjalani perkuliahan online ke depannya. Oke, karena saya bukan bujangga ya, jadi saya simpel aja begini. Kita menghadapi ini semua itu nggak sendiri gitu. Banyak yang mengalami hal yang sama. Boleh kita lelah sejenak, ya, boleh kita ngerasa capek sejenak, boleh kita ngerasa nggak berdaya tapi sejenak. Habis itu bangkit lagi, action lagi. Kalian harus hadapi, inilah kenyataan yang memang harus kalian lalui. Itu aja sih. Itu dia. Baik, terima kasih Ibu. Iya, nggak kerasa BBC ini sudah selesai, sudah di akhir waktu. Kalimat penutup yang sangat luar biasa, semoga dapat membangkitkan semangat teman-teman semua yang harus menghadapi bahwa ke depan kita tetap harus melaksanakan perkuliahan secara daring. Semoga tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Fatma Kusuma Mahanani yang sudah bersedia mengisi BBC siang hari ini. Kemudian kepada Niyama sebagai perwakilan mahasiswa juga terima kasih banyak. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma, terima kasih Dina. Terima kasih juga nih Amah dan Dina sudah berdiskusi siang sampai 1 jam lebih ini. Ya, sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat ya. Amin. Iya, Ya Bu. Bu.